Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Sinta Putri. Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar Universitas Islam Blitar, Blitar. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Denny Setiawan, SPD MPD. Melalui video ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat secara langsung bagaimana pendidikan karakter diterapkan di sekolah dasar, serta bagaimana guru menghadapi tantangan nyata dalam membentuk karakter peserta didik. Dalam video ini, saya membagikan hasil wawancara saya bersama Ibu Cahyanti Dwi Astuti SPD MPD sebagai wali kelas 6 di SD Negeri Wonorejo 1, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Wawancara ini akan membahas penerapan pendidikan karakter, permasalahan yang muncul, serta solusi yang dilakukan oleh guru di sekolah. Lalu, seperti apa praktik pendidikan karakter di sekolah dasar, dan apa saja tantangan yang dihadapi guru, dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak sama-sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi, selalu narasumber yang akan saya wawancarai mengenai pendidikan karakter di sekolah dasar, yaitu di SD Negeri Wonorejo 1. Saya berterima kasih kepada Ibu Wiwi karena telah berkenan menjadi narasumber saya. Baiklah, wawancaranya akan saya mulai. Untuk pertanyaan pembuka, menurut Ibu, seberapa penting pendidikan karakter dilakukan di sekolah dasar dan mengapa hal itu perlu ditanamkan sejak usia dini? Baik, pendidikan karakter merupakan pendidikan sangat penting ya. Dalam artian anak itu tidak harus menjadi semuanya menjadi pintar, tapi menjadi benih atau baik. Nah, seperti itu. Kalau ditanya seberapa pentingnya, sangat penting sekali. Jadi seumpama kognitif itu nilainya 8, pendidikan karakter itu menurut saya nilainya harus lebih dari 8, bisa 10 atau 12 seperti itu. Apakah pendidikan karakter di SD Negeri Wonorejo 1 saat ini sudah dilakukan dengan baik? Ya, alhamdulillah di lembaga kami pendidikan karakter sudah diterapkan, yaitu salah satunya dari mulai berangkat sekolah, Bapak Ibu guru itu berjajar di depan gerbang, yaitu untuk pembiasaan bersalaman atau senyum sapa dan salam kepada Bapak Ibu guru, kemudian salam sapa terhadap teman-teman. Selanjutnya setelah itu saat bel masuk, itu jam 7 kurang ya, sekarang itu kami ngebelnya itu jam 7 kurang. Itu ada kebiasaan apel pagi. Kemudian selain apel pagi, di dalamnya nanti ada pembacaan Pancasila, menyanyikan lagu nasional, dan pengucapan doa. Dengan diterapkannya pembiasaan pendidikan karakter dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormati sama guru, apakah anak-anak itu sudah mampu menerapkannya atau masih ada kendala-kendala lain? Baik, kalau dibilang mampu, sudah ada yang mampu, dalam artian belum semuanya. Jadi semisal kalau untuk bersalam-salaman kan kita yang menjemput anak-anak, kita berada di depan gerbang, kemudian mereka datang saling kepada Bapak Ibu guru, sapa pada teman-teman. Nah, selanjutnya apakah semuanya sudah mampu? Bisa dikatakan belum 100%, dalam artian masih 80-an persen. Bisa dari kelas paling bawah dalam pengucapan Pancasila pun mereka juga masih belajar. Jadi dikasih gurunya itu clue, misal Pancasila, gurunya bilang gini, dia berucap 1, kemudian dilanjutkan lagi dan seterusnya, seperti itu. Dengan kan sebagai wali kelas Ibu, nilai karakter apa yang paling sering ditanamkan kepada siswa baik di dalam ruangan maupun di luar kelas? Oh, karakter. Kalau di kelas 6 itu kan kami dalam artian saat kurikulum merdeka dapat dikatakan sebagai fase C, yaitu fase tertinggi di dasar. Ada fase A, fase B, dan C. Di kelas 5-6 itu kami mengedepankan karakter kesopanan dan kesusilaan. Seperti itu, karena anak itu semakin besar, semakin tahu dia sudah remaja, sudah dewasa,
pasti nilai sopan santunnya akan turun. Karena apa? Mereka mencari diriku itu siapa, sama gurunya jawab, sama gurunya berontak. Jadi kami menekankan di lembaga kami untuk fase C, nilai yang terutamakan itu adalah kesopanan dan kesusilaan. Karena sekarang kan pengaruh gadget juga, jadi mempengaruhi pendidikan karakter mereka. Betul sekali, betul. Jadi anak-anak kan sekarang itu senangnya TikTok ya, TikTok joget-joget atau apalah gitu. Kemudian kalau anak-anak nontonnya YouTube. Di YouTube itu secara nggak langsung seumpama orang tua tidak memperhatikan anaknya dengan baik-baik, di situ banyak kata-kata kasar yang diucapkan. Nah seperti itu. Jadi anak-anak itu mau di YouTube aja bully, kok aku nggak bully, seperti itu. Jadi selain peran dari guru yang membimbing, orang tua juga pastinya sangat perlu ya dalam pendidikan. Iya, sangat penting sekali. Karena apa? Dunia pertama mereka itu adalah keluarga. Dalam artian ada ibu dan ayah mereka, ada kakek nenek mereka. Jadi di dalam keluarga tidak ada kebiasaan baik, masuk ke sekolah itu akan dibawa. Jadi lingkungan itu pengaruh nomor satu, ya benar sekali. Sekarang kan lagi marak ya Bu, adanya pembulian di sosial media itu dari siswa SD, SMP, SMA yang maksudnya sangat parah ya. Apakah di SD 1 juga terdapat pembulian? Secara nyatanya di SD 1 apa ada ya siswa yang kurang dalam fisik maupun apa ya Bu? Mental? Ya mental, terus dibully itu apa ada? Oh ada. Kebetulan di tahun ajaran baru ini tahun 2025-2026 kan kita ada penerimaan siswa baru di kelas 1. Nah itu jumlahnya 16 anak. Kebetulan satu anak itu adalah siswa istimewa. Karena kenapa saya katakan istimewa, ya itu tadi cara belajarnya, cara dia bersosialisasi sama sesama itu berbeda. Nah itu bahasa bicara itu juga cepat, tapi dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Contoh saat punya menerangkan dikasih beberapa soal, kan satu itu umumnya soal sekarang kan ada satuan, misal 2 tambah 3 kan cuma gitu. Dulu kan langsung dua digit, sekarang 1 digit. Dia menganggap itu mudah. Jadi dia selesai, gurunya masih menuliskan untuk teman-temannya, tiba-tiba di bangku itu tidak ada. Jadi kecepatan berpikirnya iya luar biasa, beda. Tapi cuma ininya apa ya, dia itu perkembangan fisiknya kurang sempurna. Jadi siswa yang mempunyai keterbatasan ini ya Bu, apa membuat pembelajaran itu terhambat. Lalu apakah teman-temannya juga menerimanya dengan baik? Kalau dikatakan terbatas, bukan terbatas sih ya, dia itu lebih ke istimewa. Jadi apakah temannya menerima dia dengan baik? Dulu ya sering dapat ini bully verbal, dia nggak mau, temannya nggak mau nemenin gitu. Lama-lama setelah bersama kurang lebih 5-6 bulan ini mereka mau banget. Lalu bagaimana pendekatan jenengan sebagai guru jika ada siswa yang memiliki yang spesial kayak seperti ini? Banyak pendekatan saya sebagai wali kelas 6 mengatasi anak seperti anak istimewa tadi apa? Yaitu kita seolah-olah menjadi dia. Dia kan mintanya lebih itu. Orang yang lebih tinggi di atasnya, lebih dewasa. Jadi kita temani dia. Lalu kendala apa saja yang sering muncul dalam pendidikan karakter di kelas maupun sekolah? Nah gitu. Kalau kendala yang dapat dibilang apa kendalanya, kalau bagi lembaga kami, sekolah kan sudah mengupayakan ya, dari pagi kita mengupayakan saling kepada guru, dalam artian nanti banyak nasihat-nasihat atau pembiasaan di rumah itu juga saling sama orang tua, tapi jatuhnya mereka itu nggak semua loh saling sama orang tua. Kan kita ada buku, kalau sekarang itu nggak ya, ada buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di situ ada dari mulai berdoa, berarti kan pembiasaan ibadah. Ya, orang Muslim berarti sholat 5 waktu, orang Kristen berarti ke gereja setiap Jumat atau Minggu. Terus kemudian bermasyarakat, dalam artian mau berteman apa tidak. Kebanyakan orang tua itu tidak menuntut anaknya, bukan menuntut sih, tidak melihat atau tidak menginginkan anaknya berhasil dalam aspek karakter. Mereka itu lebih memacu pada aspek kognitif. Dalam artian bijinya bagus, nilainya bagus, anakku pinter. Padahal anak pinter itu bukan berarti cerdas. Anak cerdas itu selain dia pinter, dia benih, ya,
dia berkarakter baik, kemudian dia tahu lingkungannya baik atau tidak untuk dia. Nah itu kendalanya mungkin dari lembaga kami itu orang tua, mungkin kendalanya dari orang tua sih, mereka belum sepenuhnya mendukung program dari lembaga kami. Kami dari dulu ya Mbak, ada salam sapa dan sebagainya. Saat tak tanya, tadi kamu sholat nggak? Enggak Bu, nggak ada yang bangunin Bu. Nah, demi saya yang muslim ya. Tadi pamitan nggak? Enggak Bu, mau pamitan nenekku nggak ada. Mungkin ya hanya belajar, kita juga nggak tahu. Kita sampai di sekolah. Tadi kamu makan nggak? Padahal kita ada tahu tuh kebiasaan tuh makan bergizi. Bergizi itu nggak harus ayam daging loh Mbak ya. Maksudnya pokok ada protein, pokok ada karbohidrat seperti itu, mineral kan sudah dalam masuk kategori bergizi. Nggak ada makanan kok adanya nasi, nggak mau makan nasi, tapi uang saku banyak, 10.000, 20.000. Anak itu berarti kan secara nggak langsung dididik oleh keluarga yang di rumah, nggak ada makan pagi ya jajanlah aja gitu. Ya betul. Selain karakternya nggak baik ya tadi nggak sehat, nggak gimana lagi. Tapi lah orang tua yang dalam artian gini, orang tuanya tahu berpendidikan, dalam artian contohnya sekolah itu pasti ini bukunya isinya ini, kamu harus masakan ini tuh ya ada, tapi mayoritas kendalanya itu ada di orang tua. Jadi kendala yang di orang tua tadi kan jenengan sebagai guru, apa yang jenengan lakukan, kayak ada yang di luar negeri, jadi gitu komunikasinya gimana? Ini khusus ya, saya itu yang di luar negeri ada 1, 2 atau 3 aku. Mereka memang masuk di grup kami, jadi saya tuh punya grup 2, grup wali murid sama grup anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak itu untuk sharing kita masalah itu nggak bisa, itu nanti tak pandu dari rumah caranya kayak gini. Orang tua itu untuk kita sharing masalah anak di sekolah. Mereka itu terkadang nggak mau menjawab di grup, mungkin malu ya kalau anak ditanyakan di grup itu malu. Akhirnya mereka jabri sendiri ke saya, ya saya kasih tahu. Atau misal, saya ingin lihat anaknya sekolah gimana, ya saya rekamkan. Anaknya sekolah gini-gini. Bu, anakku kok nakal Bu, itu nggak nakal. Mungkin dia kurang belajar dari mamanya, kurang belajar dari papanya. Terus itu ada yang bilang gini, papanya aja nggak mau rawat kok. Dia itu di rumah sama neneknya. Jadinya memang orang lain sudah menanamkan bencilah sama bapakmu gitu kan, jadinya ya itu tadi kendalanya memang di orang tua. Kalau yang di luar negeri saya membangun komunikasi baik sih, sering-sering diajak telepon. Dulu itu yang murid saya ini yang 2 itu sama sekali nggak dekat sama orang tuanya dalam hal komunikasi. Terus setelah masuk kelas 6 saya bukan menggurui tapi memberi jalan keluar, tolong didekati. Sama ayahnya pun nggak boleh dekat, berarti ibunya kan harus dekat. Jadi setiap pagi itu sekolah berangkat jam berapa, ibunya ngalahin gitu. Sekarang itu sudah terbiasa. Mau berangkat tuh, mami aku berangkat sekolah, mami aku udah pulang jam 1 itu, mami mau les mau ngaji, dia itu pamitan. Biarpun dia chat WA tadi, komunikasi sih benar-benar. Jadi apa harapan ke depan jenengan sebagai ibu dalam pendidikan karakter siswa yang ya lumayan terdapat banyak kendala ya. Jadi kalau harapan saya pribadi sih, tolong dukungannya bagi para orang tua, apa yang dikehendaki sekolah. Jadi sekolah itu bukan buat program sendiri, dalam artian dari kementerian itu juga ada 7 kebiasaan, itu programnya kementerian. Terus kami diberi materi itu, wah programnya bagus, ayo kita laksanakan. Nggak hanya di sekolah itu istilahnya kan kita cuma ada di sekolah 6 sampai 7 jam aja. Lebihnya, jadi 24 jam dikurangi 6 berapa? Lebihnya kan ada di rumah. Jadi tolong di rumah itu lebih ditekankan lagi. Kalaupun hanya dengan perkataan sulit, tolong diberi contoh seperti itu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat dianalisis bahwa pendidikan karakter di SD Negeri Wonorejo 1 sudah diterapkan dengan baik dan terstruktur. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menanamkan nilai karakter melalui keteladanan, pembiasaan, serta penguatan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi efektivitas pendidikan karakter.
Permasalahan pertama berkaitan dengan perbedaan kondisi dan karakter peserta didik, khususnya adanya siswa yang memiliki keterbatasan fisik sehingga terkadang menjadi sasaran olok-olokan dari teman-temannya. Meskipun demikian, siswa tersebut sebenarnya memiliki kemampuan akademik yang lebih cepat dan daya tangkap yang cepat. Namun, memiliki kecenderungan terlalu aktif dan sulit untuk diam sehingga membutuhkan pendekatan khusus. Selain itu, permasalahan lain yang juga muncul adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai karakter yang telah ditanamkan di sekolah tidak selalu mendapatkan penguatan di rumah, sehingga perilaku siswa di sekolah menjadi kurang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau sekolah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketidaksinambungan antara pendidikan di sekolah dan pola asuh di rumah dapat menjadi hambatan dalam membentuk karakter siswa secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan pendidikan karakter di SD Negeri Wonorejo 1, guru dan pihak sekolah melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan. Guru menerapkan pendekatan personal kepada siswa, khususnya siswa yang memiliki keterbatasan fisik atau karakter yang berbeda, dengan memberikan perhatian, arahan positif, dan komunikasi yang baik agar siswa merasa diterima dan percaya diri. Selain itu, guru menanamkan nilai empati, toleransi, dan saling menghargai melalui kegiatan pembiasaan di kelas seperti kerja kelompok, diskusi, serta keteladanan dalam sikap sehari-hari. Bagi siswa yang terlalu aktif, guru berupaya menyalurkan energinya ke kegiatan positif agar tetap fokus tanpa mengganggu pembelajaran. Untuk mengatasi kurangnya perhatian dan dukungan dari keluarga, sekolah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pendampingan dan keteladanan di rumah. Dengan kerjasama antara sekolah, guru, dan keluarga, pendidikan karakter diharapkan dapat berjalan dengan konsisten dan membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter baik. Saya, selaku penyusun dan wawancara, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video wawancara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.